Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat, Bapak Toko selaku dosen Fakultas Pendidikan Pancasila, bersama saya Syukur Aulia selaku moderator yang akan mempresentasi dengan judul Etika dalam Teknik Sipil. Sebelum masuk ke dalam materi, saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mitra Melianti dengan NIM 211340017. Lalu rekan saya. Saya Muhammad Rifki Nova dengan NIM 211134018. Saya Muhammad Jasefa dengan NIM 211134022. Saya dengan NIM 211134013. Selanjutnya masuk materi dengan judul konstruksi dan etika yang disampaikan oleh kita. Waktu dari tempat saya kasih. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konstruksi. Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan, model, tata letak suatu bangunan, jembatan, rumah, dan lain sebagainya. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan satuan kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda. Lalu ada etika. Menurut Dr. O.P. Simorangkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Lalu menurut Dr. Andes Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Dan yang terakhir, menurut Dr. Andres Haji Burhanuddin Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Baik, terima kasih kepada Mika. Lanjut mengenai profesi dan juga etika profesi yang akan disampaikan oleh Ricky. Waktu dari tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Selanjutnya ada etika profesi. Etika profesi adalah sikap yang hidup bersumpah keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah sistem norma nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Baik, terima kasih kepada Pak. Selanjutnya ada kode etika yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kode etika. Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya, untuk menjamin suatu perintah, keputusan, atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti ukuran peraturan yang sistematis. Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun tempat kerja. Menurut nomor 8 mengenai pokok-pokok kepegawaian, yang pertama ada kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru, sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Salah satu contoh tertua adalah Sumpah
kasih moderator. Etika profesi insinyur sipil. Insinyur adalah sebuah profesi yang penting di dalam pelaksanaan pembangunan karena banyak berhubungan dengan aktivitas perancangan maupun perekayasaan yang ditujukan dengan semata dan demi kemanfaatan bagi manusia. Mengacu pada pengertian dan pemahaman mengenai profesi, sikap profesional, dan paham profesionalisme. Dalam etik insinyur terdapat prinsip-prinsip dasar yaitu yang pertama, mengutamakan keluaran lebih, yang kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan manusia, yang ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Lalu ada tuntutan sikap yang harus dilakukan oleh seorang insinyur yang menjunjung tinggi kode etik seorang insinyur yang profesional, yaitu yang pertama, insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang kedua, insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, insinyur Indonesia menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab bekerja. Yang kelima, insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Yang keenam, insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Dan yang terakhir, insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya. Selanjutnya, pada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mbak. Baik, terima kasih moderator. Dapat disimpulkan bahwa dalam pekerjaan seorang sarjana teknik atau insinyur pada suatu proyek harus memiliki persyaratan sebagai seorang profesional yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik agar menghasilkan produk yang bermutu, khususnya di bidang infrastruktur sehingga diharapkan melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Adanya kode etik yang mengatur perbuatan seseorang insinyur sipil atau sarjana teknik untuk menghindari diri dari segala bentuk tindakan yang akan merugikan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungannya, sehingga dalam bekerja sebaiknya diawali dengan niat yang ikhlas dan berkomitmen moral yang tinggi agar dapat mengembangkan profesi yang bersangkutan. Penerapan etika profesi memiliki peranan sangat penting dalam dunia teknik sipil, khususnya bagi seorang insinyur sipil atau sarjana teknik. Maka dari itu, sangat penting pendidikan yang mempelajari etika untuk mendukung profesi sebagai seorang insinyur sipil agar dapat diterapkan di dunia kerja untuk meminimalisir berbagai penyimpangan etika yang terjadi. Sekian.